ada yang baru keluar dari oven nih. Benar-benar fresh from the oven. Hehe. Tapi ini bukan kue bolu loh, melainkan batu bata ringan untuk pembangunan rumah modern. Waduh, gak jadi ngiler deh. Hari ini bangun rumah nggak harus pakai batu bata merah lagi, karena sudah ada bata ringan yang diproduksi dengan teknologi modern. Alamak, pabriknya saja besar banget. Bata ringan mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan bata merah konvensional. Yang pertama, ukuran dimensinya lebih besar dari bata merah, sehingga proses pemasangannya untuk membuat tembok menjadi lebih cepat dan menghemat biaya. Yang kedua, cara memasangnya pun mudah dan hanya memerlukan sedikit semen saja. Yang ketiga, beratnya sangat ringan, sehingga bangunan menjadi lebih kokoh karena beban konstruksinya relatif kecil. Dan yang keempat, batu bata ringan ini lebih kedap air, kedap suara, tahan api dan cuaca ekstrim, anti lumut, anti jamur, anti kropos, dan apalagi ya, Unyil lupa. Berhubung proses pembuatannya jauh lebih rumit dari bata merah, maka harga bata ringan ini juga lebih mahal. Di kota Surabaya saja, bata ringan ini dijual seharga Rp725.000 per meter kubiknya. Weleh. Memangnya Pauga butuh batu bata ringan berapa banyak sih, Pak? Wah, banyak Den. Kira-kira butuh 100 truk. Soalnya Pak Oga baru dapat proyek bikin perumahan elit nih di Somalia. Keren kan? Ya ampun, jauh amat Pak proyeknya. Oke deh, nanti Unyil bikinin khusus buat Pauga. Tapi Pauga bantuin motonginnya ya, biar cepat selesai. Siap Den. Kalau begitu Pak Oga potong yang ini dulu ya Den ya. Loh. Kok belenyak begini Den? Bukan yang ini Pauga, ini kan masih basah. Lagian nanti motongnya pakai mesin Pak. Jadi Pauga tinggal pencet-pencet tombolnya saja. Ya, Den Unyil nggak bilang dari tadi sih. Jika bata merah dibuat dari tanah liat, maka bata ringan ini dibuat dari bahan pasir kuarsa atau pasir silika, yaitu jenis pasir yang banyak mengandung mineral silika berbentuk kristal. Umumnya, mineral silika berasal dari debu vulkanik gunung berapi yang dikeluarkan saat terjadi erupsi. Giling pasir silika dan campur dulu dengan air sampai membentuk bubur pasir. Alamak, mesin gilingnya besar banget cuy. Lanjut, pompa bubur pasir ke dalam silo atau tabung-tabung besar tempat penampungan. Selain pasir silika, bahan baku lainnya adalah kapur, semen, serta bahan pengembang berupa aluminium pasta. Tampung semua bahan baku dalam tabung-tabung besar yang dibedakan berdasarkan warnanya. Proses pembuatan bata ringan dimulai dengan mencampurkan semua bahan-bahan ke dalam mesin mixing. Kendalikan dengan perangkat komputer ya. Secara otomatis, bahan-bahan dimasukkan ke dalam mesin mixing sesuai takaran yang diinginkan. Setelah itu, aduk sampai tercampur rata. Widih, hasil campurannya sudah keluar tuh. Adonan bata ringan ini harus segera ditampung dalam cetakan. Bawa masuk ke dalam ruang panas dan diamkan selama 40 menit sampai adonannya mengembang. Seperti membuat kue bolu saja. Dalam ruang panas, aluminium pasta akan bereaksi dengan silika dan air, membentuk gas hidrogen. Gas hidrogen inilah yang menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung udara di dalam adonan, sehingga menjadikan volumenya bertambah menjadi 2 kali lebih besar. Di akhir proses nanti, gas hidrogen ini akan terlepas ke atmosfer dan menyisakan rongga-rongga udara pada adonan bata ringan, sehingga menyebabkan bata atau betonnya menjadi lebih ringan. Proses selanjutnya adalah cutting atau pemotongan. Keluarkan adonan dari cetakan. Potong menggunakan mesin sesuai ukuran. Ada 2 mesin pemotong loh. Yang pertama horizontal alias mendatar. Mesin kedua memotong vertikal atau dari atas ke bawah. Masing-masing mesin ini dilengkapi kawat-kawat pemotong yang sangat tipis. Dengan menggunakan kawat tipis ini, hasil potongan menjadi lebih rapi dan nyaris tidak terlihat.
Majuin aja Gah, majuin. Ya, terus. Banting kanan dikit Gah, banting kanan. Ya elah, begini nih kalau punya anak buah bekas tukang parkir, batu bata aja diparkirin. Aduh, enyeng. Enyeng kan cuma bantuin ngarahin aja Gah. Emang nggak boleh apa? Boleh kok Nyeng, ngomong aja tuh sama tembok. Hup. Udah kepotong semua tuh Gah. Oke, jalan lagi. Enyeng. Sekalian aja tuh minta gopean. Tembok kok diparkirin. Bersihkan dulu sisa potongan yang tercecer ya, supaya tidak mengganggu proses pemanasannya nanti. Proses steaming atau pemanasan dilakukan menggunakan autoclave jumbo ini nih. Alamak, besar banget. Di dalam autoclave ini, adonan akan dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius dengan tekanan 12 bar selama kurang lebih 19 jam. Ya ampun, lama banget dong. Oke deh, bata ringannya sudah ada yang matang tuh. Lihat, bata ringan berubah warna menjadi putih dan lebih keras. Lanjut, kita sortir alias pisahkan dulu yang bagus dengan yang rusak. Oh iya, yang kita lihat tadi ini adalah proses pembuatan bata ringan jenis AAC, yaitu bata ringan berupa beton seluler. Yang pembuatan rongga udaranya dilakukan melalui proses kimiawi. Ada juga bata ringan jenis CLC, yaitu batu bata ringan yang menggunakan bahan busa untuk mengisi rongga di dalamnya. Ups, uji lab dulu ya. Salah satunya adalah uji kuat tekan. Untuk melakukan uji ini, bata ringan harus kita potong dengan gergaji otomatis. Setelah itu, letakkan pada alat uji untuk diberi tekanan sampai hancur. Bata ringan yang bagus akan hancur setelah diberi tekanan di atas 40 kN. Apabila di bawah 40 Newton sudah hancur, berarti bata ringannya kurang bagus. Teknologi pembuatan bata ringan pertama kali dikembangkan di Swedia pada tahun 1923 sebagai material pengganti untuk mengurangi penggundulan hutan. Kemudian dikembangkan lagi oleh Joseph Hebel di Jerman pada tahun 1943 hingga akhirnya menghasilkan batu bata ringan jenis AAC ini. Di Indonesia sendiri, beton ringan mulai dikenal sejak tahun 1995. Dan hingga saat ini, permintaan masyarakat terhadap batu bata ringan semakin meningkat karena banyak kelebihan dan ramah lingkungan. Pura-pura diam sedikit gerak perlahan. Jadi, oh, everybody ya. Oh, itu percuma saja.